kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang model investasi Islam. Next. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Ayu Rahmawati, yang kedua ada Nadira, yang ketiga saya sendiri PT Andriani, yang keempat ada Risa Sofiani, dan terakhir Siti Maryam. Next. Pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian investasi, yang kedua aspek dalam berinvestasi, yang ketiga dasar hukum investasi, yang keempat prinsip syariah dalam investasi, yang kelima ada akad syariah dalam investasi. Next. Yang pertama ada pengertian investasi. Investasi merupakan kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi, harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Investasi juga merupakan cara yang sangat baik agar harta itu dapat berputar tidak hanya dalam segelintir orang saja. Dengan investasi, maka akan mendorong distribusi pendapatan yang baik pada masyarakat. Pengertian investasi lainnya adalah kegiatan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi, yang artinya ada unsur ketidakpastian. Next. Ada macam-macam investasi. Investasi sejatinya terbagi menjadi dua, yaitu investasi langsung, seperti berwirausaha atau mengelola usaha sendiri pada sektor real, dan investasi tidak langsung. Investasi pada sektor non-real seperti investasi di perbankan syariah atau deposito dan pasar modal syariah melalui bursa saham syariah, reksadana syariah, suku, SBSN, dan lain-lain. Untuk investasi jenis pertama diperlukan langkah yang cermat, penuh perhitungan, keberanian mengambil resiko, kehati-hatian, dan sikap profesionalisme dalam mengelola suatu kegiatan usaha. Sedangkan investasi jenis kedua, sektor non-real, risiko tidak sebesar sektor real. Walau demikian, tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang agar terhindar dari kerugian yang besar. Next. Selanjutnya ada aspek dalam berinvestasi. Aspek material atau finansial, artinya suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua, ada aspek kehalalan, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subat atau haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya pada kesesatan, serta sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial. Yang ketiga, ada aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi saat ini maupun yang akan mendatang. Dan yang terakhir, ada aspek pengharapan kepada ridha Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridha Allah. Next. Selanjutnya ada dasar hukum investasi. Islam adalah agama yang pro investasi karena di dalam ajaran agama Islam sumber daya atau harta yang tidak hanya disimpan tetapi harus diproduktifkan sehingga bisa memberikan manfaat kepada umat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh sebab itu, dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi atau muamalah maliyah, sehingga berlaku kaidah fikih muamalah, yaitu pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalam aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Investasi menurut Al-Quran, yaitu Islam memandang investasi sebagai hal yang sangat penting, sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri atau antisipasi di hari esok mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Dalam perspektif ekonomi, hari esok dalam ayat-ayat di atas bisa dimaknai sebagai masa depan. Investasi menurut sunnah Nabi, praktik investasi sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau secara langsung terjun dalam praktik bisnis dan investasi. Beliau memberikan contoh bagaimana mengelola investasi hingga menghasilkan keuntungan yang banyak. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman beliau yang lama sebagai pedagang dan pengelola bisnis atau mudarib. Nabi SAW mempraktikkan bisnis dengan sangat profesional, tekun, ulet, dan jujur, serta tidak pernah ingkar janji kepada pemilik modalnya atau investor. Kegiatan investasi juga dipraktikkan di zaman Amirul Mukminin. Kemudian yang keempat ada prinsip syariah dalam Islam. Yang pertama prinsipnya ada tidak mencari rezeki pada sektor usaha haram, baik dari segi zatnya atau objeknya maupun prosesnya, dengan memperoleh, mengolah dan mendistribusikan, serta tidak mempergunakan untuk hal-hal yang haram. Yang B, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Yang C, keadilan pendistribusian pendapatan. Kemudian transaksi yang dilakukan atas ridho sama ridho, atau antarodin tanpa ada paksaan. Kemudian yang E, tidak ada unsur riba, maisir atau perjudian, goror atau ketidakjelasan, tadlis atau penipuan, darar, perusakan atau kemudorotan, dan tidak mengandung maksiat. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi, tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan di atas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan, dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Yang kelima ada akad-akad syariah dalam Islam. Next. Yang pertama ada akad musyarakah atau sirkah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang B, mudarobah atau kirot, yaitu perjanjian atau akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Yang C, ijaroh, yaitu perjanjian atau akad antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa dan pihak penyewa atau pengguna jasa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijaroh yang dapat berupa manfaat barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijaroh itu sendiri. Yang D ada kafalah, adalah perjanjian atau akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Yang E ada wakalah, adalah perjanjian atau akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa, dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Next. Kesimpulannya, berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang. Investasi merupakan
kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan benih dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Quran Surat An-Nisa ayat 9, Quran Surat Yusuf ayat 46-49, Quran Surat Luqman ayat 34, dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 18, dan diperkuat oleh sunnah Nabi Muhammad SAW yang pernah menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis. Dalam prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya atau prosesnya, yaitu kegiatan yang mengandung goror, maisir, riba, tadlis, talaki, rukban, tagrir, goban, darah, riswah, maksiat, dan zolim. Untuk melihat suatu entitas menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau tidak dapat dilihat dengan metode screening syariah, yaitu pertama melihat bisnis yang dijalankannya, baik itu proses maupun produk barangnya. Yang kedua menganalisa rasio pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga terhadap jumlah aset yang dimiliki. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.